Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja KMBBG PET 4 2025. Perkenalkan, nama saya Tamam SPDI dengan nomor NIM 2501091145575, merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan PET 4 2025 LPTK Win Maulana Ibrahim Malang. Pada hari ini Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MI Raudatul Ulum di Laboratorium Lentang Sumber kelas 6 mata pelajaran PKN dengan materi ajar menghormati perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, ayo kita sama-sama baca doa yang dalam hal ini akan diikuti oleh kelas untuk bacaan doa. Silakan kelas maju. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ahmad Saiful Ibadi. Hadir. Ahmad Syarif Riyad Toriki. Hadir. Akifah Dila Ramadhani. Terus Alifah Naufarin Fikra Obani. Fika Kamilatul Rahman. Terus Imratul Arifah. Izzat Nur Madi Maulana. Hadir. Muhammad Nasrul Rahman. Muhammad Rizki Maulidi. Hadir. Terus Mufidah. Muhammad Fakran Rabbani. Muhammad Saiful Bahri. Nasita Naura Korosifa. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mata pelajaran PKN dengan materi kita menghormati perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pertama pada hari ini yaitu kita peserta didik mampu menjelaskan makna atau perbedaan budaya, perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu yang ada di rumah, ada di sekolah, atau di tempat-tempat lain. Kemudian tujuan yang kedua, kalian diharapkan mampu mengenali contoh-contoh perbedaan agama dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ini kalian bisa saling menghormati adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar, baik di rumah ataupun di sekitar. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu menunjukkan betapa pentingnya perbedaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bisa dipahami? Siap, Rabi. Pegang kepala. Ingat, lakukan apa yang dia. Ingat. Pegang mata. Pegang mata. Lakukan apa yang kalian lihat. Nah, tadi masih ada yang bingung. Gini, kayak mau pegang daki, mata. Tadi saya bilang apa? Lakukan yang kalian lihat. Yang kalian lihat apa? Pegang daki. Ya kan? Nah, berarti penglihatan kamu masih belum satu.
Makanya saya bilang, saya akan lakukan apa yang kalian lihat. Siap? Siap. Pegang kaki, pegang telinga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada kalian terkait materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama, adakah di antara teman-teman kalian yang mempunyai kebiasaan budaya atau cara beribadah yang berbeda dengan kalian? Kira-kira ada nggak? Tidak ada. Ah? Misalnya cara sembahyangnya, cara beribadah di lingkungan sekitar kalian. Sama semua, Pak. Sama ya. Iya, sama. Terus bagaimana sikap kita apabila kita melihat teman kita yang berbeda agama, misalnya di lingkungan sekitar atau di sekolah. Misalnya kita punya teman yang berbeda agama, bagaimana sikap kita? Saling toleransi. Saling toleransi, saling berteman, akrab ya, saling menghormati. Jadi kalau ada teman yang beda agama sedang melaksanakan ibadah, maka sikap kita yang betul adalah saling toleransi, menghargai, menghormati. Kenapa? Agar terjadi keharmonisan, kesatuan dan kedamaian. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira apa dampaknya jika kita tidak saling menghormati terhadap teman yang berbeda agama? Kira-kira dampaknya yang akan terjadi apa? Kalau kita tidak saling menghormati atau tidak menghargai. Ada yang bisa jawab? Sebelum kita masuk pada materi yang sangat penting. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak menghormati adanya berbeda? Ini ada teman dia, silakan. Kita akan berusaha. Apa? Akan bermusuhan ya. Saling benci, saling bermusuhan dan sebagainya. Dan akan terjadi perkelahian dan kehancuran, sehingga yang namanya persatuan Indonesia itu tidak tercapai. Kenapa? Karena sikap kita tidak menghargai, tidak toleransi. Ya, terima kasih. Itu sebagai pertanyaan penting dari saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 6 bab 5 dengan judul menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang maju, penduduknya beragam budaya, suku, bahasa, adat, agama, ras dan sebagainya. Wilayah Indonesia sangatlah luas dan budaya Indonesia juga sangat beragam. Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, di antaranya tarian daerah, baju adat, rumah adat, makanan khas, senjata khas, lagu daerah, alat musik daerah, dan bahasa daerah. Indonesia juga memiliki penganut agama dan kepercayaan yang beragam. Setidaknya ada 6 agama yang resmi diakui oleh negara, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Kita masuk pada pengertian budaya dan agama. Budaya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara hidup manusia yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini mencakup bahasa, seni, adat istiadat, dan tradisi. Sementara itu, agama adalah sistem di bagian tak terpisahkan dari kehidupan penganutnya. Lalu selanjutnya ada pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perbedaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan fisik seperti ras, warna kulit, dan tinggi badan, hingga perbedaan non-fisik seperti budaya, agama, keyakinan, pendapat, dan pengalaman hidup. Keberagaman juga mencakup perbedaan dalam hal status sosial, ekonomi, pendidikan, kemampuan, orientasi seksual, gender, dan usia. Lalu, mengapa keberagaman itu penting? Melalui keberagaman, kita dapat saling belajar dan memperkaya pengetahuan serta pengalaman. Keberagaman juga mendorong kita untuk lebih terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan. Menghormati perbedaan membuat hidup kita lebih damai. Jika semua saling menghargai, tidak akan ada pertengkaran atau perpecahan. Selain itu, dengan menghormati perbedaan, kita bisa
bisa belajar banyak hal baru, seperti makanan khas, lagu daerah, atau cara berpikir yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada dampak keberagaman. Keberagaman budaya dan agama merupakan kekayaan yang dimiliki oleh setiap bangsa. Namun, seperti halnya koin, keberagaman juga memiliki dua sisi. Yang pertama ada dampak atau sisi positif, yang termasuk ke dalam dampak positif keberagaman yaitu pertama, kekayaan budaya. Keberagaman budaya memperkaya khazanah budaya suatu bangsa. Setiap budaya memiliki keunikan tersendiri, mulai dari tarian, musik, hingga kuliner. Dampak positif kedua adalah toleransi. Interaksi antar budaya mendorong tumbuhnya sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Yang ketiga ada inovasi. Pertukaran ide antar budaya dapat memicu lahirnya inovasi baru dalam berbagai bidang, seperti seni, teknologi, dan bisnis. Lalu yang keempat ada pariwisata. Keberagaman budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan asing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Dampak positif yang terakhir ada identitas nasional. Keberagaman budaya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya ada dampak negatif keberagaman. Dampak negatif pertama yaitu terjadinya konflik. Perbedaan keyakinan dan adat istiadat dapat memicu konflik sosial bahkan kekerasan. Yang kedua akan terjadinya diskriminasi. Keberagaman dapat memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dampak negatif ketiga adalah radikalisme. Dampak negatif terakhir adalah perpecahan. Jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Lalu pada pembahasan terakhir ada cara mengatasi perbedaan budaya dan agama. Cara yang pertama adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sikap toleransi. Mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Semua harus berperan aktif menanamkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati sejak dini. Cara yang kedua yaitu dialog antar agama dan antar budaya juga sangat penting untuk membuka pemahaman dan mempererat hubungan antar kelompok. Selain itu, media massa memiliki peran yang krusial dalam membentuk opini publik yang positif terhadap keberagaman. Lalu pemerintah juga harus menciptakan kebijakan yang inklusif dan melindungi hak-hak semua warga negara. Terakhir yaitu dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan penting dalam menyatukan keberagaman. Itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemudian yang saya tanyakan, tadi kita sudah menonton tayangan yang cukup menarik sekali, yaitu tentang perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia. Dari tayangan tersebut, pemahaman apa yang kalian tangkap, yang kalian terima? Silakan. Kira-kira ada pemahaman apa yang ada di benak kalian terkait dengan adanya perbedaan agama, budaya yang ada di Indonesia, terutama di lingkungan sekitar, di sekolah? Ada kira-kira? Ya, silakan. Kenapa harus ada perbedaan, Pak? Kenapa harus ada perbedaan? Yang lain? Mungkin ada pendapat atau argumen terkait tayangan yang sudah ditonton bersama ini. Pertanyaan atau pendapat atau argumen silakan, Bapak. Yang perempuan ada? Terkait adanya perbedaan yang ada di Indonesia, perbedaan agama, budaya. Tadi ada teman kalian bertanya, kenapa harus ada perbedaan? Nah, tadi sangat menarik sekali. Tadi kalian sudah menonton tayangan yang sangat menarik sekali, sehingga memunculkan pertanyaan yang menarik. Kenapa harus ada perbedaan? Ya, penasaran kan? Kenapa harus ada perbedaan? Nah, untuk mengetahui itu, ayo kita ikuti materi kali ini, yaitu tentang menghormati perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekitar atau di sekolah. Karena perbedaan itu tidak hanya ada di rumah, di kelas juga ada perbedaan. Makanya kita harus menghormati. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh tentang kenapa harus ada perbedaan, kita ikuti materi kali ini, yaitu tentang menghormati perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia. Baik, materi pada pertemuan kali ini yaitu menghormati perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan
sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada berbeda, pasti itu sudah. Ya. Terus keberagaman Indonesia, kekayaan yang harus dihormati. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, baik kaya bahasa, kaya penduduk, kaya budaya dan sebagainya. Bahkan kaya agama yang berbeda-beda. Itu merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita syukuri sebagai anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus, mengapa menghormati perbedaan itu penting? Terkait yang ditanyakan oleh teman kanan tadi. Mengapa menghormati perbedaan itu sangat penting? Ya, menghormati perbedaan itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk mencegah terjadinya konflik. Kalau kita saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati, adanya perbedaan baik itu yang ada di lingkungan rumah kita atau yang ada di kelas di sekolah, kita saling menghormati, saling menghargai, maka tidak akan terjadi yang namanya konflik. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga persatuan bangsa, sebagaimana yang terkandung di dalam sila yang kedua, yaitu sebagai persatuan Indonesia. Jadi pentingnya menghormati perbedaan itu untuk menjaga persatuan. Kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi atas adanya perbedaan, itu perbedaan agama, budaya, maka akan terciptalah yang namanya persatuan bangsa. Bangsa bisa damai, bersatu walaupun berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan ikatan, begitu ikatan persaudaraan, ikatan persahabatan, ikatan dalam kebudayaan atau dalam perbedaan agama, walaupun berbeda-beda, tapi kita saling menghormati, saling menghargai, maka akan terciptalah yang namanya ikatan yang kuat dan persatuan yang kuat dengan cara saling menghormati dan saling menghargai atas adanya perbedaan agama, budaya yang ada di Indonesia. Kemudian persatuan dalam keberagaman. Kita bisa lihat tampilan yang ada di depan, berbagai macam perbedaan, ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pakai hijab, ya. Berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan seperti inilah yang harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita hargai. Kenapa? Agar tidak terjadi konflik, perpecahan, agar tetap terjaga persatuan dan kedamaian. Kemudian sikap kita itu sikap toleransi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya perbedaan agama dan budaya. Yang pertama, menghormati ibadah orang lain. Ingat, di Indonesia itu banyak agama yang diakui oleh negara. Ada agama Islam, agama Kristen, Konghucu, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Dan apabila kita melihat cara ibadah orang lain itu beda dengan kita, maka sikap kita harus menghargai, menghormati. Jangan sampai menghina, mengejek dan sebagainya. Loh, kok ibadahnya kayak gitu, kok beda dengan di agama saya? Jangan sampai berkata-kata seperti itu. Ya, itu namanya tidak menghargai atau tidak menghormati. Kemudian yang kedua, saling membantu. Adanya perbedaan yang ada di Indonesia, yang ada di lingkungan sekitar, misalnya ada tetangga yang berbeda agama, tapi kita tetap menjaga, saling menghormati, saling menghargai, maka roda-roda kehidupan akan berjalan
sempurna, maksimal, dan saling membantu. Walaupun beda agama, tapi saling menghormati, saling menghargai, maka akan terjadi yang namanya interaksi saling membantu. Misalnya tetangga sebelah yang beda agama punya hajatan, punya pekerjaan, punya gotong royong, maka tetangga yang sebelahnya ikut membantu. Kalau tidak menghargai, tidak menghormati pada tetangga yang beda agama, maka kita tidak akan punya perasaan untuk membantu. Sehingga apa yang terjadi? Perpecahan, permusuhan, kebencian. Kemudian yang ketiga, hindari pemaksaan keyakinan. Ya, apabila di lingkungan sekitar itu ada teman atau tetangga yang beda agama, kita jangan pernah memaksakan diri untuk ikut keyakinan kita. Ya, jangan sampai memaksa. Karena agama kita itu tidak pernah memaksa untuk masuk ke dalam agama tertentu. Ya. Tidak boleh memaksa. Ya, kalau memang tidak mau ikut, ya sudah, biarkan saja. Intinya jangan pernah memaksa untuk mengikuti keyakinan kita. Kemudian yang keempat, jauhi ujaran kebencian. Nah, sekarang kan sudah serba teknologi, serba digital, banyak media-media, baik itu media Facebook, media lainnya, TikTok dan sebagainya. Makanya adanya perbedaan agama dan budaya, ayo kita jaga, kita rawat, agar kita tetap saling menghormati dan saling menghargai. Baik, tadi sudah saya jelaskan, sudah saya terangkan beberapa materi tentang menghormati perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dari itu, barangkali kalian mau bertanya atau punya pengalaman yang kalian tanyakan, silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Anifah. Silakan Anifah. Mengapa di Indonesia banyak agama yang berbeda? Kenapa kok tidak Islam saja? Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua dari siapa? Dari Putra, silakan. Ngacung. Silakan. Ya. Pertanyaannya apa? Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa harus ada perbedaan? Baik. Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa di Indonesia banyak agama? Kok tidak hanya Islam saja yang ada di Indonesia? Nah, Indonesia merdeka ini adalah hasil perantara dari berbagai macam penganut budaya yang berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang budaya agama Kristen, sehingga agama-agama itu diakui yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, tidak bisa memaksakan salah satu atau tidak bisa memaksakan agama tertentu sebagai dasar negara. Yang dijadikan dasar negara adalah Pancasila. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu agama sebagai dasar negara, karena yang menjadi dasar negara adalah Pancasila. Sehingga banyak agama-agama yang diakui di Indonesia yang harus kita hormati. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada perbedaan? Tentunya kenapa harus ada perbedaan? Tentunya untuk terwujudnya keharmonisan, persatuan, kedamaian. Dan yang paling menarik adalah agar terjadi keindahan. Coba di dalam kelas ini misalnya, yang ada di kelas ini semuanya isinya kursi semua, nggak ada meja, nggak ada bangku. Kira-kira perasaan kalian gimana? Tidak enak, tidak indah ya, nggak enak, tidak indah. Kalau seandainya di dalam kelas ini semuanya isinya kursi semua, nggak ada meja, terus nggak ada pintu, semuanya tembok semuanya, nggak ada jendela, gimana? Kurang indah, kurang enak, kurang lengkap. Jadi perbedaan itu kita jadikan sebagai pelengkap untuk saling melengkapi, bukan untuk dijadikan sebagai perdebatan. Paham? Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa memahami
Semoga bisa saling menghormati, menghargai atas adanya perbedaan agama, budaya dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian bentuk kelompok. Silakan cari teman-teman kalian mau berkelompok dengan siapa. Buatlah 4 kelompok ya, 4 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Silakan cari teman-teman kalian kira-kira siapa yang mau dijadikan kelompok. Silakan dimulai. Iya. Ada yang 4, ada yang 5 orang ya. Dibagi 5 kelompok. Jadi sudah terbentuk 4 kelompok ya. Ada yang saya namakan, ada yang kelompok bahagia, ada kelompok gembira, ada kelompok damai, ada kelompok jaya, ada 4 kelompok. Coba kira-kira yang kelompok bahagia mana? Kelompok bahagia, kelompok jaya, terus kelompok damai, kelompok gembira. Ini diisi nama kelompoknya ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Ini kelompok apa? Kelompok gembira. Langsung dikerjakan. Urutan yang seterusnya. Apa saja perbedaan yang kamu lihat pada tayangan tersebut? Apa saja perbedaan yang kamu lihat pada tayangan tersebut? Perbedaan. Apa saja perbedaan yang melihat pada tayangan tersebut? Agama, budaya, Oke. Harus kerjasama ya. Kerjasama yang kompak, kerjasama yang bagus, dan ingat kalian dalam kerja kelompok ini harus saling menghargai ya. Harus saling menghargai. Nah, kerja kelompok sudah selesai dan sekarang saatnya satu kelompok maju ke depan untuk presentasi hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi. Silakan ke kelompok apa ini? Kelompok jaya maju ke depan. 3 orang saja perwakilan kelompok. Dan teman-teman kelompok yang lain harap mendengarkan dan memperhatikan, dan yang paling penting menghargai hasil karya orang lain. Kenapa? Karena itu sangat penting untuk menjaga persatuan yang ada di kelas ini. Silakan kelompok saya dimulai presentasi. Yang lain tolong dengarkan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jaya ingin mempresentasikan soal yang tadi. Pertanyaan yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu lihat pada tayangan tersebut? Jawaban kita adalah tentang menghormati perbedaan agama dan budaya yang ada di Indonesia dalam sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah melihat keberagaman tersebut? Perasaan kita takjub melihat keberagaman yang ada di Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, menurutmu mengapa perbedaan itu harus dihormati?
dan menurut kita agar saling toleransi dan agar tidak membuat perpecahan dalam bermasyarakat dan agar tidak ada perkelahian ataupun permusuhan. Itu saja jawaban dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dulu, kelompok Jaya sudah presentasi pada hasil diskusinya. Silakan, barangkali dari kelompok lain mau bertanya atau mau menanggapi atas presentasi kelompok Jaya. Silakan. Nah, yuk dijawab. Karena melihat keberagaman yang ada di Indonesia sangat banyak dan sangat wow. Tadi kelompok Jaya sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang luar biasa dan atas tanggapan dari apa yang ditanyakan oleh kelompok lain sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Jaya. Silakan kelompok Jaya kembali ke. Nah, selanjutnya silakan kalian bermain peran dengan teman kelompok kalian sendiri, maju ke depan, bermain peran, memperankan bagaimana contoh-contoh perbedaan agama. Silakan kelompok bahagia maju ke depan. Nah, teman-teman yang lain, kelompok yang lain memperhatikan dan menyimak bagaimana penampilan mereka dari kelompok bahagia yang akan bermain peran terkait dengan materi kita, yaitu menghormati perbedaan agama dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahagia akan melakukan indahnya toleransi. Teman-teman, minggu depan kita ada kerja kelompok yang disatukan jam 9 pagi ya? Boleh, tapi aku isi dulu jam 12 karena harus sholat zuhur. Oh iya, gak apa, kita bisa istirahat sebentar loh. Kalau hari Minggu aku ada sembahyang pagi, tapi Sabtu aman. Siap, terima kasih sudah saling mengasih tahu. Kita atur supaya semuanya nyaman. Aku senang deh walaupun kita beda agama, tapi kita tetap saling menghormati. Iya, berbeda itu bukan penghalang buat kerja sama. Setuju, justru kita bisa belajar banyak dari perbedaan. Nah, ini yang namanya toleransi. Yuk kita mulai kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya dari bermain peran ini tentunya ada pesan moral yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Kira-kira apa pesan moral? Yuk kita dengarkan bersama. Perbedaan agama tidak menghalangi persahabatan dan kerjasama jika kita saling menghormati dan memahami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok bahagia. Penampilan dari kelompok bahagia yang bermain peran terkait materi menghormati agama dan budaya. Bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara yang baik dari berbagai macam perbedaan yang ada, tentunya kita harus saling menghormati, saling menjaga, bukan untuk diperdebatkan, apalagi sampai terjadi perpecahan, permusuhan itu sangat tidak diinginkan. Karena itu adalah awal kehancuran ya. Yang terakhir, dari beberapa yang sudah saya sampaikan mulai dari tayangan dan materi yang sudah saya sampaikan tentang menghormati perbedaan agama, budaya yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami, yaitu beberapa kesimpulan. Kesimpulannya pada pertemuan kali ini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana negara Indonesia adalah terdiri dari banyak kekayaan, kaya budaya, kaya bahasa, kaya agama,
di mana berbagai macam kekayaan itu yang berbeda-beda itu harus kita hormati, harus kita jaga, harus kita pertahankan. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keharmonisan. Sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila, sila yang pertama, sila kedua, sila ketiga. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, untuk menjaga persatuan itu tentunya kita harus apa? Saling menghormati, menghargai adanya perbedaan agama dan budaya, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang aman, berkah, jaya, sentosa, damai, dan sejahtera. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang bermanfaat. Kita menjadi saling menghormati, saling menghargai antar umat, antar budaya, antar tetangga, agar terjadi yang namanya perdamaian. Paham? Itu saja dari saya. Semoga kita masih bisa ada kesempatan di pertemuan selanjutnya untuk membahas materi yang lebih menarik lagi. Selanjutnya mari kita baca doa bersama-sama dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan menuju ketua kelas. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Terima kasih. Ketua kelas silakan kembali ke tempat. Terima kasih dari saya. Semoga pertemuan kali ini membawa manfaat dan keberkahan. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.